Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik penggalang kelas 7, 8, dan 9? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak sedang dalam kondisi sakit. Itu yang tidak kakak harapkan. Jangan lupa di masa pandemi ini adik-adikku harus selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Salam Pramuka. Adik-adikku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang kondisinya saat ini sedang dalam masa pandemi COVID, sehingga adik-adikku harus memaklumi dan harus tetap aktif mengikuti kegiatan ekstra ini, dikarenakan kegiatan ekstra ini adalah bersifat wajib, sehingga kalian semuanya harus tetap mengikuti kegiatan ini meskipun kalian semuanya mengikuti dari rumah. Adik-adikku yang berbahagia, kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, silakan kalian siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting, materi-materi yang disampaikan oleh kakak pada kesempatan kali ini. Sudah siap adik-adikku semuanya? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai kegiatan ekstra ini dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar, tidak menemui halangan suatu apapun. Berdoa disilahkan. Selesai? Oke, adik-adik semuanya, mari kita mulai kegiatan ekstra pada hari ini, di hari Jumat yang baik ini, yang cerah ini, dengan mempelajari materi tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Adik-adik, kita mulai dari asal mula pramuka. Tentunya kalian semuanya masih ingat dan sudah hafal betul dengan gambar yang kakak sampaikan di sini. Gambar siapa kira-kira ya? Ya, betul. Itu adalah gambar Robert Baden-Powell yang menjadi tokoh pendiri gerakan pramuka di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini berkebangsaan Inggris dan melahirkan satu gerakan, satu organisasi yang disebut dengan sekarang ini dengan pramuka. Robert Baden-Powell menjadi pahlawan Inggris ketika berhasil mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan bangsa Boer. Dari pengalaman di Mafeking, ia menuliskan sebuah buku yang memuat instruksi hal-hal yang dia lakukan di Mafeking dalam sebuah buku berjudul Aids to Skating. Ketika ia kembali ke Inggris, ia mengetahui bahwa bukunya Aids to Skating ini banyak digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda di Inggris. Pada bulan Juli 1906, Ernest Thompson Seton,
seorang berkebangsaan Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, mengirimkan bukunya yang berjudul The Birdak, Role of the Woodcraft Indians. Ia dan Baden-Powell bertemu pada Oktober 1906 dan berdiskusi serta berbagi ide mengenai pelatihan untuk anak muda. Pada tahun 1907, Baden-Powell menulis sebuah program kegiatan yang berjudul Boy Patrol. Di tahun yang sama, untuk mencoba programnya, ia mengumpulkan 21 anak laki-laki dan mengadakan perkemahan selama 1 minggu di Pulau Brunei, Inggris. Sistem yang ia gunakan adalah sistem bergu yang sekarang menjadi salah satu metode kepanduan. Sistem ini adalah sistem kelompok dengan anggota maksimum 8 orang anak dengan dipimpin oleh pemimpin regu yang dipilih oleh anggota regunya. Pada tahun 1908 diterbitkan buku Skating for Boys. Skating for Boys bisa dikatakan buku yang berisi segala sesuatu tentang kepanduan atau kepramukaan. Meskipun berasal dari buku Aids to Skating, buku Skating for Boys sangatlah berbeda, di mana buku Aids to Scott adalah manual militer, sedangkan di Skating for Boys, Baden-Powell telah menghilangkan aspek militernya dan mengadaptasi teknik-teknik militernya pada kegiatan non-militer, seperti survival, yaitu melangsungkan hidup, penjelajahan, hidup di alam, dan sebagainya. Setelah terbitnya buku Skating for Boys, maka secara spontan anak-anak muda di Inggris membentuk organisasi kepanduan masing-masing dan meminta Baden-Powell untuk menjadi mentornya atau menjadi pelatihnya. Setelah itu kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Awalnya kepanduan hanya menyebar di daerah dominion Inggris saja. Negara di luar dominion Inggris yang pertama kali mengadopsi kepanduan adalah Chili. Di tahun 1910, selain di dominion Inggris, kepanduan sudah menyebar ke Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Malaya, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Awal mulanya kepanduan hanya untuk laki-laki atau Boy Scout. Namun demikian, para gadis pun ternyata tertarik dengan kegiatan ini. Sehingga pada tahun 1910, adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell membentuk Pandu Putri atau Girl Guides, dan kadang disebut juga Girl Scout. Agnes menjadi presiden Girl Guides sampai tahun 1920. Ketika ia turun dari jabatan dan digantikan oleh istri Baden-Powell, Olive Baden-Powell. Pada tahun 1920 juga dilaksanakan Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia, London, Inggris. Ketika itu Baden-Powell diangkat secara aklamasi atau secara suara bulat kesepakatan menjadi Bapak Pandu sedunia, Chief Scout of
the World. Kepanduan sampai ke Indonesia dibawa oleh Belanda pada tahun 1916 sebagai cabang dari Netherlands Pathfinder Organisasi atau Organisasi Kepanduan Belanda. Pada tahun 1916, cabang NPO, yaitu Netherlands Pathfinder Organisasi, di Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, ini disebut dengan Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau Perkumpulan Pandu Hindia Belanda. Pada tahun 1916 didirikan organisasi Pandu pertama yang diprakarsai oleh orang Indonesia asli, yaitu Javanse Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh Sri Paduka Mangkunegara VII. Setelah itu mulailah menjamur atau meluas pandu-pandu asli Indonesia seperti Hizbul Waton, Nasional Padvinderik, Syarikat Islam Al-Beling Padvinderik atau SIAP, Nasionale Islamise Padvinderik, Nasionale Padvinders Organisasi, dan lain-lain. Menjamurnya atau meluasnya organisasi kepanduan di luar NIPV itu ialah singkatan dari Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV itu adalah Perkumpulan Pandu Hindia Belanda, membuat NIPV menjadi gerah. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melarang organisasi-organisasi di luar NIPV menggunakan kata Padvinder atau Padvinderik dalam nama organisasinya. Sebagai jawaban atas larangan itu, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan untuk mengganti istilah Padvinder dan Padvinderik dengan istilah pandu dan kepanduan. Sudah menggunakan bahasa Indonesia yang aslinya berasal dari bahasa Belanda. Usul ini diterima sehingga banyak organisasi-organisasi pandu pada masa itu menggunakannya. Pada tanggal 4 Desember 1934, Lord Baden-Powell mengunjungi Indonesia ketika dalam perjalanan menuju Australia untuk mengunjungi Jambore Australia. Baden-Powell beserta istri dan 2 anak perempuannya disambut oleh tarian Jawa dan Baduy. Pada kesempatan itu, Baden-Powell mendapatkan cindramata berupa gong kecil, sementara istrinya mendapatkan piala perak. Pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941, diselenggarakan perkemahan gabungan Pandu-Pandu Indonesia yang diberi nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Ini masih menggunakan ejaan lama, sehingga OE itu dibaca U sekarang ini. Singkatannya adalah Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Tahun 1942, Indonesia kedatangan tentara Jepang yang kemudian menjajah Indonesia.
Pada zaman Jepang ini, kepanduan dilarang karena kepanduan berbahaya bagi pendudukan Jepang. Di dalam kepanduan terdapat kewajiban bagi negara sehingga dapat meningkatkan rasa patriotisme atau rasa kebangsaan dan nasionalisme pemuda Indonesia. Untuk menyalurkan bakat dan minat serta keinginan terus berjuang, para pemuda Indonesia masuk ke berbagai organisasi semi-militer bentukan Jepang seperti Heiho, Keibodan, Seinendan, dan PETA. Setelah vakum atau kosong di zaman Jepang dan para pandu terus menempa diri melalui berbagai organisasi semi-militer Jepang, maka setelah tanggal 17 Agustus 1945, organisasi-organisasi kepanduan tersebut kembali beraktivitas. Karena begitu banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia dan membuat tidak bersatunya para pandu, maka pada bulan September 1951, 13 organisasi pandu besar di Indonesia bergabung dalam suatu federasi yang diberi nama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Apa singkatannya IPINDO? Ikatan Pandu Indonesia. Jangan sampai lupa. IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia. Pada tahun 1953, Kepanduan Indonesia akhirnya bergabung dengan WOSM, suatu federasi kepanduan dunia yang dibentuk oleh Baden-Powell. Masalah yang terjadi pada saat itu adalah karena organisasi IPINDO, Ikatan Kepanduan Indonesia, yang bersifat federasi, karena sifat federasi yang anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi pandu, maka pandu tetaplah terpecah belah. Jadi belum bisa rukun. Karena gerakan kepanduan dimanfaatkan untuk kepentingan politis, sehingga underbow partai politik dan dijadikan alat oleh komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, untuk menyebarkan pahamnya kepada anak muda Indonesia. Jadi banyak sekali yang ditumpangi oleh partai-partai politik, terutama partai yang besar pada saat itu, salah satunya yaitu Partai Komunis Indonesia. Ini untuk menyampaikan paham atau aliran-aliran partainya itu. Untuk memecahkan masalah itu, maka pada tahun 1961, Presiden Soekarno kemudian memiliki gagasan untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan menjadi satu organisasi yang terlepas dari partai politik, berasaskan Pancasila dan mengobarkan semangat NKRI. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dr. A. Aziz Saleh sebagai Menteri Pertanian, dan Ahmadi sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi untuk membentuk suatu organisasi kepanduan baru di Indonesia. Kemudian Ahmadi digantikan oleh Mulyadi Joyo Martono selaku Menteri Sosial. Maka bekerjalah panitia ini untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pertama
dari organisasi kepanduan tersebut. Anggaran dasar itu disebut dengan AD, kemudian anggaran rumah tangga itu disingkat dengan ART. Maka seringkali kita dengar istilah AD-ART. Untuk nama organisasi baru tersebut, Sri Sultan akhirnya secara spontan memberi nama Pramuka. Nama ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu Poromuko, yang artinya pasukan terdepan. Untuk perkembangannya, kata Pramuka itu menjadi akronim, yaitu dari Praja Muda Karana. Kemudian untuk setangan leher, ini setangan leher atau ada yang menyebutnya hasduk. Sri Sultan akhirnya memutuskan setangan leher dengan warna merah ditambah dengan warna putih untuk mengingatkan kita pada warna bendera kebangsaan Indonesia. Untuk warna seragam, Sri Sultan memilih warna coklat. Karena warna coklat serasi jika dipadukan dengan warna merah dan putih. Atas jasa-jasanya memajukan kepanduan di Indonesia, Sri Sultan dianugerahi penghargaan Bronze World Award dari kepanduan dunia. Selanjutnya beberapa tanggal penting pembentukan gerakan Pramuka, yaitu tanggal 9 Maret 1961, pidato Presiden di hadapan tokoh dan pimpinan organisasi kepanduan mengenai pentingnya persatuan di antara para pandu. Tanggal ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, yaitu tanggal 9 Maret. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1961 merupakan tanggal di mana Kepres, Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka ditandatangani. Hari ini adalah dikenal dengan istilah untuk Hari Permulaan Tahun Kerja. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961, wakil-wakil dari organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan melebur dengan ikhlas ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Hari ini atau tanggal itu kemudian disebut dengan Hari Ikrar Pramuka. Pelantikan Majelis Pembimbing Nasional atau MAPINAS, Kwarnas, Kwartir Nasional, dengan ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Kwarnas Harian dilakukan dengan didahului oleh penganugerahan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional atau Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Tanggal itu atau hari itu disebut sebagai Hari Pramuka. Jadi, mengapa kita memperingati setiap tanggal 14 Agustus sebagai Hari Pramuka? Sudah kita ketahui sejarahnya, yaitu bersamaan dengan penganugerahan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional atau Panji Gerakan Pramuka
dari Insinyur Soekarno ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bagaimana adik-adik? Untuk sekadar melepaskan lelah, mari kita menyanyikan bersama lagu Himne Pramuka. Silakan sambil berdiri, terus nyanyikan bersama-sama. Ya, oke. Terima kasih adik-adikku semuanya sudah menyanyikan bersama-sama lagu Himne Pramuka. Dan tampaknya untuk materi hari ini sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita berganti lagi ke materi yang lain. Kita berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berlatih pramuka secara bersama-sama di lapangan. Oke adik-adik semuanya, kakak akhiri pertemuan pada sore hari ini dan selanjutnya salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.